Tuh ya. Konstitusi, undang-undang, peraturan presiden, ya, terus peraturan pemerintah. Habis itu baru nanti mungkin berkenaan dengan peraturan menteri. Peraturan menteri berkenaan dengan PPDB tadi misalnya contohnya 1 ya, Permendikbud 1/2021. Ada lagi yang terbaru Ibu Bapak tertanggal 1 November kaitannya Pemda Kota Depok. Perda 14 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut dari PP 17 tahun 2010 yang dari pusat penyelenggaraan pendidikan. Tolong sehingga Ibu Bapak nanti tahu persis di situ berbagai komponen yang ada. Di samping mengarah ke sini yang berkenaan dengan workshop implementasi kurikulum merdeka. Dulu nyebutnya kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, tapi jelas sudah sekarang kurikulum merdeka, tidak ada sebutan lain. Penyempurnaan pembuktian pembelajaran ya dalam masa pandemi sekaligus diuji cobakan di berbagai sekolah. Dasarnya yang mana? Dasarnya dari mulai ya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Junto peraturan pemerintah 57 tahun 2021. Masih Standar Nasional Pendidikan. Ditindaklanjutin karena mengarah kepada P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila sehingga PP 4 tahun 2022 Standar Nasional Pendidikan. Ingat ya, besok kalau saya ya uji atau nanti cikotas ini karena ini relnya pendidikan mohon izin Ibu ya pedomannya di situ. Nanti enggak ada itu. Sekalipun kita yang kelas 8, kelas 9 masih didasarkan pada ya Permendikbud yang lama, baik SKL, standar isi, standar proses ataupun standar penilaian, ya Permendikbud 2020, 21, 22 dan 23. Itu untuk kelas 8 dan kelas 9. Tapi ada kekeliruan juga Bu dari Permendikbud pusat itu seolah-olah langsung dicabut misalnya. Ya kan enggak juga. Kurikulum merdeka itu kan baru kelas 1, kelas 7, kelas 10 dengan berbagai fasenya. Jadi tidak serta-merta yang lama mesti dicabut dulu. Cuman kita juga sadar positif thinking. Namanya kerjaan manusia seperti itu. Tapi kerjaan Allah ya pasti sempurna. Nah kita kan hasil kerjaan Allah, ciptaannya Allah. Makanya diusahakan walaupun kesempurnaan itu suatu jalan ataupun proses. Ya, kita senantiasa ikhtiar upaya untuk menuju kesempurnaan. Yang terbaru yang mana? Berkenaan dengan IKM, di samping yang lama tadi Permendikbud 20 sampai 23, SKL isi proses dan ya standar penilaian. Yang terbaru di samping Standar Nasional Pendidikannya nomor 4 PP tahun 2022, langsung Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2021 kaitannya standar kelulusan. Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 berkenaan dengan standar isi. Langsung Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Yang terakhir keluar 21 April Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022. Makanya nuwun sewu Bu, waktu itu kata Pak Yogi nanti ada standar proses dan standar isi. Belum ada pada waktu Ibu Pak Pengawas, Pak Yogi dari Kemendikbud di Hotel Bumi Yata, kami juga kirimkan di sana.
baru sosialisasi tanggal 4 April. Jangan heran kalau pemilihan berkenaan sekolah memilih kurikulum, kami belum milih bro. Sosialisasi tanggal 4. Makanya sono akhirnya mungkin berpikir kritis sesuai dengan dimensi P5. Standar proses standarisasinya aja katanya baru ada itu legitimate kaitannya rel itu kalau sudah ditandatangan stempel oleh pejabat. Standar proses baru 16 April, standar penilaian baru 21 April. Maka untuk SMP 19 kami tentukan milih IKM mandiri berubah tanggal 27 April 2022. Tadinya Rabu Pon Bu. Yang menentukan, yang milih nggak cuma sekedar kepala sekolah. Saya didampingin oleh kurikulum, dampingin oleh wakil kesiswaan, dampingin oleh operator, dampingin oleh bendahara Bu. Kan repot nanti. Ada program kegiatan, ada agenda. Nggak itu. Rabu Pon, Rabu 7, Pon 7, 77. Jadi harus ngatur 7. Karena di situ ada pituduh, pitedah, dan pitutur, wejangan. Yang ini nanti dari narasumber wejangannya. Saya nggak akan borong. Nanti amplopnya kebanyakan ke saya. Padahal saya nggak butuh amplopnya. Cukup isinya. Ini. Ya. Luar kepala ya. Dari nomor 5, nomor 7, nomor 16, nomor 21. Kalau nggak gitu, ibu sendiri nggak hafal, gimana mau ngomong sosialisasi ke masyarakat, gimana mau nerapin ke anak? Saya ragu, saya bimbang. Yang tanggung jawab kan saya, sebelum saya bagi tugasnya, masih siap menerima tugas atau tidak? Ya kan gitu, bahasanya masa sederhana tadi. Ya. Ini kedinasan saya kan gitu. Nah sekarang terus ada berbagai istilah yang berubah, sudah saya share. Berbagai modul ajar. Istilahnya yang tadi KI jadi CP bla 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 lah, KKM jadi IKTP dan apalah. Nah, itu nomenklatur. Tapi yang jelas Ibu, pedomannya itu saja nanti pelajarin sampai terakhir episode ke-19 rapor pendidikan tahun 2020 sama awalnya 2016. Kami ngikutin terus. Ya. Itu. Nah, kurikulum berdasarkan EKM Permendikbudristek nomor 8/M/2022. Itu nanti IKM-nya. Terus ditambah lagi dikuatkan dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum ya dan Asesmen Pendidikan nomor 9. Di mana nanti di situ ada dimensi, elemen dan sub-elemen. Tolong ya, tinggal ibu bapak nanti mau harus berliterasi, bernumerasi, bersurvei lingkungan kaitannya ISO sistem sekolah supaya hasilnya maksimal rapot pendidikan kita. Lebih-lebih kita sebagai program organisasi penggerak sasaran daripada ormas yang mempunyai kelas macan, kijang ataupun kelas gajah. Ya, bersama dengan IC itu. Ya, luar kepala ya sudah. Ya, kaitannya kurikulumnya jelas dari nomor 8. Nah, sedikit singgung kaitannya profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah dari tadi yang keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ada dimensi, elemen, dan sub-elemen. Profil pelajar Pancasila yang kaitannya 5, penguatan proyeknya dan struktur kurikulumnya itu mungkin sawahnya narasumber lah ini. Saya ngomong sedikit berkenaan dengan 6 dimensi. Dimensi berkenaan iman dan takwa dan berakhlak mulia. Elemennya di situ akhlak mulia agamanya, pribadinya, sesama hubungan manusia lain, akhlak mulia terhadap makhluk hidup lain ataupun alam, dan yang kelima akhlak mulianya terhadap bangsa dan negara.
saling terkait, saling menjiwai, saling menguatkan. Nggak bedanya kelima sila Pancasila. Arah tujuan pendidikan nasionalnya itu ke sana nanti. Sama Sarasean Selosok Kliwon dari Raden Mas Kanjeng ya. Suwardi Suryaningrat juga gitu, paguyuban Selosok Kliwon. Tujuan pendidikan nasional apa, Bu? Sehat, bahagia, merdeka. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ambak-ambak no, bahasa Jerman. Jejer kaluman. Juga menyukai kata sesama manusia. Kasih. Makanya jangan dibenturkan nanti. Kan ada di situ. Pada persepsi dimensi sub elemen yang mana? Rinci detail, belajar sendiri. Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Take out. Tancap gas 60-70 minimal. Ragam, budaya, suku, agama, ras, antar golongan. Kita heterogen, kita majemuk. Dalam tadi ditambahin salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Karena kita ingin memastikan akidah kita dengan agama kita yang paling baik, yang benar ya akidah agama kita. Ya. Tapi tetap aja berbagai budaya yang bagaimana? Budaya warisan nenek moyang. Akhirnya global. Dan itu atau istilahnya budaya Nusantara. Yang ketiga kemandirian. Kita analog peserta didik kita punya minimalnya 8 titik kecerdasan. Di samping feeling ataupun insting. Kecerdasan bahasa, linguistik, kecerdasan seni, kecerdasan olahraga, kecerdasan perilaku. Itu karakteristik siswa kita, mandiri di situ. Kepedulian, empati, itu sila keduanya masuk. Karena pada prinsipnya setiap manusia punya kedudukan, derajat, martabat, harkat yang sama. Asuh. Wah, itu gotong-gotong di situ. Jadi bukan kontroversial dibenturkan kemandirian dengan gotong royongnya, tapi udah langsung nyatu. Terus yang berikutnya yang kelima yaitu berpikir kritis. Makanya Puspeka pusat ya daripada Kemendikbud sono cerdas berkarakter. Yang terakhir berkenaan dengan kreatif ataupun inovatif. Tampilkan sesuatu, muncul stimulus respon dari kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ingin dicapai bukan semata-mata hasil UNBK, tetapi proses daripada penguatan proyek karakter yang intrakurikuler yang 25% ngambilkan dari sana untuk saling gotong royong melengkapi dari berbagai lintas mata pelajaran yang pada dasarnya punya potensi yang harus ditumbuh kembangkan. Itu ya, dimensi sampai sudutnya berkenaan dengan ya P5 bagian daripada proses harus dinilai ya, dan juga tidak semata-mata hasil. Itu yang ingin membentuk ya manusia-manusia Pancasilais. Karena hakikatnya pembangunan adalah perubahan dari nggak ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada menjadi lebih baik, lebih-lebih pembangunannya daripada sumber daya manusia, sehingga bisa seimbang lahir batin, jasmani rohani, fisik, psikis, termasuk sampai insya Allah dunia akhiratnya. Itu mungkin nanti yang lainnya ya kita sambung besok lagi. Takut kebanyakan. Yang jelas hari ini workshop implementasi kurikulum merdeka ya di SMP 19 dengan mohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ucapan bismillahirrahmanirrahim, workshop ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kalau dari kami Bu, biasanya di DBK
doa, dukungan, bantuan, dan kerjasama dari keluarga besar 19 supaya punya JNS, PNS, THS. Apa tuh? Jalani, nikmati, syukuri dengan tekad, niat, dan semangat bersama Tata Hadi Sunoto. Masya Allah, luar biasa emang. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk supaya semangat kita kasih aplaus dong untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Hari ini baru 4 ya singkatannya yang keluar ya. Apa aja tadi? DDBK, JN, JNE, oh JNS, JNS, TNS, THS. Hafal kan Bu? Tatak Hadi Sunoto. Tata Hadi Sunoto yang saya paling hafal THS. DDBK apa DDBK? Doa dukungan. Doa dukungan, bantuan kerjasama. TNS. Tatak Hadi Sunoto. Salah. TNS ke Tata Hadi Sunoto. Apa? JNS jalani syukuri. Tuh hafal kan? Saya cuma ngetes padahal. JNE. Salah. JSN jalani syukuri niat semangat. Sama. Ya betul, teka-teki silang. Nggak ada sambungannya, nggak nyambung. Sekolah bermutu, Prestasi hebat, Prestasi karakter kuat. lagi Pak. sekolah bermutu, Prestasi hebat, karakter kuat. 19 bisa, pasti bisa. Yes. Sangat energik di hari keberapa ya Pak? Hari ke 292 menjelang 365 hari, kurang berapa hari lagi Bu? Guru matematika? Berapa? Berapa hari lagi? 68, 2 bulan lagi, nanti ada bancakan lagi. Kita akan ulang tahun nanti di bulan Agustus tanggal 19. Baik, terima kasih kepada Bapak Tata Hadi Sunoto yang sudah memberikan pembekalan, pembinaan sekaligus membuka kegiatan IHT implementasi kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan SMP bermutu menjadikan SMP dengan prestasi hebat dan karakter kuat. Bapak, tentang kurikulum Merdeka yang serempak dimulai di tahun pelajaran 2022 untuk semua sekolah di Indonesia. Jadi apa itu kurikulum Merdeka? Apa yang harus sebetulnya tidak ada yang berubah. Sebetulnya semua istilah-istilahnya itu sudah kita kenal, berangkat dari pemikiran seorang Nadiem Makarim, ya Pak ya, Menteri Pendidikan kita. Memang berdasarkan pengalaman saya, Indonesia itu memang kurikulumnya yang paling ribet. Kenapa? Terlalu berat muatan materinya di Indonesia itu. Sementara di luar negeri hanya sudah berfokus pada materi-materi esensial saja. Lalu jam pelajaran di Indonesia itu beda sendiri, ya Bu Atik ya. Indonesia 1 jam pelajaran 40 menit, 45 menit, 30 menit. Ini orang luar tuh heran, kok 1 jam pelajarannya bisa 40 menit, karena 1 jam pelajaran secara internasional adalah 60 menit. Tapi saya nggak tahu di sini berubah atau tidak di kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian sama-sama kita membuka hati, membuka pikiran untuk menerima perubahan, perbaikan, penyempurnaan dari kurikulum yang sudah kita kuasai sebelumnya menuju kurikulum Merdeka. Oke, Bersama Ibu Atik Indarini. Hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Atik sampai jam 2 sore. Boleh bertanya apa saja. Yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mengupload platform Merdeka Mengajar? Demikian. Sudah mendownload? Sukses selalu Sudah ya? channel kita. Terima kasih. Insya Allah. Jadi kita punya buku saku yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang ada di handphone kita. Itu semua wajib punya.